Let's go. Welcome to Counter Attack. Keren banget gaya lu. Hah? Biasa. Reject ya? Ini pemain pedal artinya. Gila, bicep, tricep, tato, balapan semuanya. Lu mau ngapain lu? Ini mah siapa yang berani-berani di Pukulan kasur nih bro. Kalau di tempat gue dulu, mak gue bakal ngambil nih bro. Ya kan? Ini pukulan kasur dijemur di depan halaman gue nih. Ini namanya olahraga apa? pedal. Pedal. Yang lagi FOMO-FOMO-nya di Indonesia ya? Yes, Lagi rame banget ya? Lagi naik daun nih. Parah ya? Ya. Parah banget sih. Parahnya tuh bener-bener yang udah kayak convenience store, 7-Eleven. Alfamart deh. Alfamart tuh ya kan? Bukan di Indonesia. Alfamartnya olahraga nih. Gila, ini lapangan di mana-mana. Ya. Parah banget ya. Ya. Apalagi Jakarta nih ya. Lu menurut lu estimasi lu ada berapa lapangan di Jakarta? Wah, estimasi saya ini kita pasti udah 40 klub ya. Kalau 40 satu klub 4 lapangan aja ya? kayak kita aja di tempat sini Anfa Arena nanti ada 3, Ada kan? seberang kita ada 8. Lu punya berapa klub? Saat ini kita 5 titik. Awas lu diaudit lu sama. Ya. Ada kita di Jogja, lapangan pertama di Jogja namanya Pedal Guru. Kemarin sama teman-teman Together di Pedal Park Tebet. Anfa Arena ini sama lapangan futsal kita nanti pedalnya 3. Habis itu brand Republic Pedal kita. Nah, Republic Pedal itu yang lebih premium tuh. Jadi pedal ini saking banyak pemain ya, apalagi kelasnya juga middle up, banyak yang lebih seneng atmosfer country club. Country Jadi club. kita yang Simpruk Simatupang itu lebih ke country club sih. Oke. Jadi ada sauna, ice bath, hal-hal seperti itu. Gue mau cerita sedikit mengenai history of pedal nih bro. Jadi pedal itu berdiri di tahun 1969. Yang menciptakan itu orang Meksiko. Namanya Enrique Conquera. Di tahun 1969 di Acapulco. Nah dia bikin lapangan di halamannya. Karena dia pengen main tenis dengan intensitas yang santai. Lapangan yang tidak terlalu besar. Dan fun. Dibikinlah tuh lapangan kecil di belakang rumahnya dan kebetulan ada tembok-tembok di belakangnya. Jadinya bolanya mantul-mantul, terciptalah pedal itu. Kalau mantul-mantul awalnya kayak squash dong. Dia juga mengadopsi kan, mother sportnya kan tenis sama squash kan sebenarnya kan. Terus 1974 mereka hijrah ke Spanyol. Kebetulan Prince Alfonso itu bermain suka, ya kan, bermain suka. Dibesarkan sama dia. Prince Alfonso itu terus bikin kompetisi bro. Di Spanyol. Yang pertama kali kompetisi pedal namanya Pro M. Dari situ boom. Di Spanyol tuh benar-benar merebak ya. Benar. Dan memang saat ini kiblatnya pedal di dunia itu di Spanyol dan Argentina ya. Karena banyak sekali pemain-pemainnya yang dari sana sih. Dari sana tuh jago-jago banget kan. Beneran, jago-jago banget. Bener-bener yang kita tuh mustahil buat mengejar mereka ya. Gila. Lo udah ada di level mana bro? Main pedal? Masih jauh. Yang penting. Enggak lah, masih jauh. Gaya lu udah kayak profesional banget. Gaya dulu. Gaya dulu nomor 1 ya. Oh iya, di pedal gaya nomor 1. Sama raket pedal lu nomor 1. Itu lu baru dilihat sama yang lain. Soal main belakangan. Buk, mau nanya, kok tiba-tiba bisa di Indonesia? Pertama kali di Indonesia itu gara-garanya COVID bro. COVID, lockdown. Oke. Pada saat lockdown, orang-orang nggak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Terus banyak banget ekspatriat yang turis-turis datang ke Indonesia, itu nggak bisa pulang kan. Nah, pada saat nggak bisa pulang, terus mereka nggak bisa melakukan kegiatan, ada salah satu turis atau ekspatriat yang ada di Bali, dia akhirnya mencoba untuk membuat lapangan pedal pertama kali, namanya Jungle Pedal. Nah, Jungle Pedal ini pemiliknya adalah salah satunya orang asing ya, Tonino ya namanya ya. Itu kita cukup akrab juga ya berdua ya. Dia bikinlah lapangan di situ
Brem, besar. Satu hal nih yang bikin lebih besar lagi nih, peran dari Federasi Pedal di Indonesia, yaitu PBPI. PBPI, Perkumpulan Besar Pedal Indonesia. Nah, lu bisa cerita sedikit nggak? Nanti gue tambahin. Nah, awal kita bentuk PBPI itu di tahun 2023. 2023. Dan waktu itu kita langsung gerak untuk countdown untuk PON. Sebab kita ditargetkan mengadakan cabur ini sebagai eksibisi saat PON kemarin di Medan. Betul. Jadi titik awal kita itu ya pas setahun sebelumnya, 2023 kita mengadakan waktu itu secara sosialisasi countdown road to PON-nya di Senayan tuh, pop-up court 2 lapangan. Parkir Barat ya? Iya. Wah, itu ada cerita menarik tuh, bro. Iya, gimana, Bu? Ceritanya. Pada saat pembuatan lapangan itu sendiri, jadi ada kaca yang pecah ya? Bener, ada kaca yang pecah. Itu juga kan pertama kali ya kita belum tahu ya. Kita juga belum talu. Terus belum kita pengalaman. belum ada masukan dari informasi yang ada, belum ada masukan dari orang-orang luar juga pada saat itu. Jadi kita kayak mohon maaf, kayak uji coba ya. Dan pas ada satu yang retak betul. Tapi ya the show must go on. Jadi kemarin pas dipakai lapangannya, ada satu lapangan ya nggak ada itunya bolong tuh. Tapi seru ya. Seru. Orang-orang antusias, penasaran, bahkan Pak Menpora, Pak Dito juga hadir meresmikan acara itu ya. Benar. Kemudian Ketua KONI, Pak Marsiano, Pak Ketua KOI, Pak Okto Raja Sabta juga datang ya. Benar. Nah, di RUT GBK juga datang, Pak Adi. Jadi boleh dibilang pada saat itu titik awal ya, kita melakukan sosialisasi mengenai olahraga pedal di Indonesia. Behind the scene dari itu semua, ya kan. Ini ceritanya panjang banget, bro. Kalau misalnya mau diceritain, wah, keselnya segini, bro. Gua sama Akas ini dulu kita nggak kenal, sama sekali nggak kenal. Kita bisa akrab di pedal, sampai sekarang kita become a brother ya. Brother. Nah, jadi ini awalnya ketua umum kita, Pak Gali Ginanjar Kartasasmita, itu mendapatkan mandat ya, dari ketua KONI ya. Benar. Dan para jajarannya untuk mensosialisasikan olahraga pedal. Nah, telepon nih, Bub, ya kan, bantu gua, dia bilang gitu ya kan, mensosialisasikan olahraga baru nih. Olahraga apa, Bos? Olahraga pedal, dia bilang gitu. Pedal. Gue search. Apaan itu? Apaan itu pedal, ya kan? Nah, karena gue belum tahu spellnya waktu itu, jadi gue spellnya tuh PADDLE, ya kan? Terus pada saat gue lihat, kok dayung bro. Gue langsung telepon, oke bos, tapi gue nggak bisa berenang. Setelah itu kita punya tugas ya. Iya. Tugas awal kita itu mensosialisasikan di countdown road to PON. Benar. Satu. Yang kedua, kita langsung FIP ya. FIP sama ya kan? eksibisi. FIP terus langsung ke eksibisi ya. Banyak cerita nih, sampai gue sebenarnya waktu itu di awal gue kesel banget sama nih orang nih. Jadi setiap ada momen-momen penting, dia cabut. Bener-bener meninggalkan gue sendiri. Satu, yang gue kesel tuh FIP lo. Lo kemana tuh waktu FIP? Gue ngurus-ngurus lagi pusing-pusing. Wah, FIP, you pusing, I tambah pusing. Waktu itu saya lagi ambil lisensi AFC level 3, level tertinggi futsal di Lebanon. Nih, gila nih ya bro. Ini, you kesel, WA. I baru bangun gara-gara time difference ya. I jam 6 pagi nih sebelum mau ke kelas nih. I langsung sama FIP dulu nih. Belum sikat gigi. Oke, Bugi udah WA nih. Oke, kita selesain. Baru I berangkat lagi ke kelas. Lo tau gak sih? Lo tau kan persyaratannya FIP kayak gimana waktu itu? Ya kan? Dan gue ngerjain sendiri bro waktu itu ya kan. Gue ngerjain sendiri. Terus lo cabut ke Lebanon. Gitu, ya kan? Berapa minggu lo sekarang gue tanya? 3 minggu. Ya kan? Lo bayangin gue sendiri di Jakarta bro. Gimana coba? Gue harus nyiapin semuanya gitu ya kan. Udah nih, admission letter untuk persyaratan menjadi anggota pedal internasional itu sangat complicated bro. Iya. Believe me, sangat complicated. Dan jujur, gue nggak punya pengalaman di arah sana. Jadi gue ngelakuinnya sendiri, terus sampai pada akhirnya kita ada staff ya, namanya Bunga ya. Iya. Bunga itu cukup membantu juga gitu. Thank you Bunga. Nah, ditambah lagi, itu prosesnya lama bro ya. Lama. Prosesnya lama banget ya, karena kita memang proses untuk menjadi anggota FIP itu
setahun ya. Setahunan lebih ya. Setahun lah ya. Sampai pada akhirnya kita pada saat kongres mereka di bulan Juli kalau nggak salah 2024 ya. Itu kita mengirimkan salah satu delegasi kita ke sana ya. Terima kasih juga buat delegasi kita yang nggak bisa kita ucapkan ya. Jadi setahun kemudian baru dianggap PBPI. Betul. Tapi belum sah. Tapi sudah jadi anggota. Benar. Anggota di kelas B ya. Iya. Kelas B. Tapi nggak apa-apa. Karena apa? Satu, fasilitas kita belum terlihat sama mereka. Yang kedua, mereka pun belum supervisi ke tempat kita. Yang ketiga, belum kita ada melakukan event FIP-nya. Betul. Tahun ini kita akan melakukan pertama kali di Indonesia event internasional official by FIP ya. Jadi untuk FIP di Jakarta itu di bulan Juni kita bisa pakai beberapa fasilitas klub untuk ya supaya semuanya juga terlibat gitu. Ini cara kita merangkul klub-klub di Jakarta juga dan Pengprov Jakarta kita. Ya. Setelah itu minggu depannya kita di Bali. Ya. Jadi ya ini menjadi ya pecah telur ya kita. So Pedelista daftar ya nanti ya. Daftar. Tapi sebelum daftar kompetisi, apakah mereka perlu daftar dulu tuh? Gimana Bu untuk kita para pemain? Apakah perlu lisensi dulu kayak di tempat-tempat lain, negara lain atau gimana tuh? Iya sebenarnya gini sih. Jadi dari federasi itu sendiri sebenarnya sudah mensosialisasikan melalui website dan juga melalui Instagramnya. Medsos ya? Ya, jadi intinya adalah informasi itu semuanya sudah ada detail nih di postingan-postingan dari PB Pedal Indonesia. Yang dimana proses untuk mengikuti FIP turnamen ini, orang pemain-pemain dari Indonesia itu wajib memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh Federasi Indonesia PBPI. Ya kan? Itu lisensi itu sudah diberikan akselerasinya dari FIP ya. Iya. Yang meminta bahwa negara yang sudah terafiliat dengan FIP, mereka sudah harus mengeluarkan lisensi player itu bagi pemain-pemain yang ingin ikut serta di FIP turnamen ini. Ini kan pedal nih. Pasti orang banyak tanya. Raket ini terbuat dari apa, ya kan? Terus cara mainnya kayak gimana? Iya. Kalau yang paling pertama itu raket ini karbon. Karbon ya? Iya. Ini merek apa, Bro? Jangan disebut. ini emang salah satu menurut saya cara gaya main ini cocok banget sih, lebih terkontrol. Oke, ini diamond Oxdog ya? Iya, Oxdog. Ininya apa? Diamond ya? Iya, diamond shape. Diamond shape bukannya kalau misalnya lo semakin susah karena kan makin sedikit. Tapi sensitivity-nya ya. Tapi untuk saya ya makin kita berkembang juga raket yang diamond lebih ada power dan kontrolnya juga. Ini pabrikan Swedia ya kalau nggak salah ya? Yes. Oh iya sih. Bermain pedal itu sebenarnya yang membedakan sama tenis apa, Bro? Ada banyak sih bedanya, terutama dari serve-nya. Serve-nya ya? Ya, dari serve bolanya juga walaupun mirip tapi beda. Tekanannya ya? Iya, tekanan bola beda. Nah, serve-nya itu bagaimana maksudnya? Kalau di pedal ya kan kita ada mantulan ya. Sekali mantul dan nggak bisa lebih tinggi. Bawah. Under the waist. Ya. Baru. Kita we hit the ball. Kalau tenis kan atas ya? Atas begitu. Ya. Nggak ada mantulan. Terus? Dan yang paling obvious atau sangat jelas adalah di pedal ada kaca tembok. Ya. Jadi bola mau di smash kalau sekali mantul masih main tuh. Masih baik lagi ya. Tapi kalau tenis kan kalau udah smash nggak dapet udah selesai poinnya. Ya. Intensitas tinggi ini yang membuat saya sebenarnya nggak pernah main racket ya. Racket sport zero. Saya dari sepak bola ya. All my life is football. Tapi abis sekali dua kali coba pedal, wah ini enak. Apalagi saya waktu SD timnas Singapura sepak takraw. Jadi mantulan-mantulan, maksudnya bola-bola kayak gitu, wah demen banget deh. Jadi bola-bola gitu udah bisa antisipasi mantulannya, pressure-nya kalau kayak gini bolanya mantulnya kemana. Jadi gua akuin ya. Iya. Lu punya footwork bagus. Dari bola bagus. Tapi pas pukul teknik itu min 10. Nah, Buk, sebagai mantan atlet basket,
Gimana? Lutut, ankle, shoulder, ada impact-nya nggak? Impact-nya sih pasti ada ya, apalagi gue baru tahun kemarin operasi lutut. Olahraga pedal ini menurut gue yang paling bisa gue lakukan, less impact, less body contact, ramah buat lutut gue, walaupun gerakan akselerasi kiri kanannya zigzagnya tuh lumayan, ya kan? Jadi kalau dengan logika itu, ini yang umur 60, 70 bisa main dong? Bisa, ini olahraga long lasting loh. Olahraga pedal ini, itu tuh jadi atlet tuh malah di atas 40 tahun, 45 tahun, bahkan 50 kalau masih fit banget, masih bisa banget. Bahkan ya, salah satu atlet profesional kita, Mario Yakin, itu udah hampir touch 40. Sekarang dia ranking 900-an dunia ya. Di dunia. Ya kan, gue bangga juga sih sama dia. Congratulations to Mario. Karena kita molesnya dari yang nothing, gimana ya? From nothing. Tapi bro, ini orang, menurut gue sih gue salut sama tanggung jawab, dedikasinya ya. Disiplinnya bagus. Disiplinnya luar biasa. Ini orang disiplinnya luar biasa, Mario. Makanya gue sangat amazed sama nih atlet. Kelebihannya kalau dari sisi lo, dari pedal itu sendiri. Kalau kelebihannya, saya ini jaga kondisi banget. Jaga kondisi banget. Maksudnya? Kita masih di bola ya, saya masih tarkam-tarkaman, kita mantan-mantan pemain masih keliling nih, keluar-keluar kota main. Saya main ya 2 kali 45 atau 2 kali 40, atau bahkan kemarin kita main 4 babak ya, 4 kali 25. Saya masih fit untuk level seperti itu, ya bukan level ya pro ya, jadi intensitasnya masih oke. Saya feel oke, tapi pas main pedal sama you setiap kali, kita intensitasnya lawan kita kan juga jago-jago gitu. Ini satu cabur ya, yang saya pulangnya kram gitu. Saya mau main sama mantan pemain sepak bola, kita main sama bahkan Liga Pro, futsal, kita main masih strong, saya aman-aman aja. Tapi cabur pedal ini dengan intensitas yang luar biasa tinggi, saat game dengan adrenalin, kita nggak inget tuh. Nggak inget. Setelah game, habis mandi, bawa mobil, saya injek gas aja langsung ketarik gitu. Udah terjadi beberapa kali gitu. Tapi saking fun, intensitas tinggi, jadi saya next main pas mau tanding tarkam atau main atau gimana, saya di lapangan juga merasa enteng gitu, enak. Tahu nggak kenapa bro? Gimana? Jadi pedal itu kita tuh harus selalu stay low. Iya kan? Kaki kita harus selalu turun ya kan? Benar. Kalau kita main kan kadang 6 games kali 2. Atau itu continue terus tuh ya. Itu kita selalu stay low bro. Makanya itu yang bikin kita tuh kram satu ya kan. Lain halnya lagi adalah karena space-nya kecil dan kita selalu moving. Makanya kardio yang selalu dibakar tinggi kan. Benar, tinggi banget. Makanya gue pakai kayak, ini jam ini dibilang penting gak penting gak sih? Penting menurut gue ya. Karena ini bisa tracking ya, satu. Yang kedua heart rate kita juga keukur ya. Dia punya tinggi, steps, heart rate, calorie. Betul. Kalau ada yang mau endorse juga nggak apa-apa kok. Nah, rally-nya panjang. Bener. Ya enggak. Jadi diuji tuh kesabarannya. Kesabarannya ya kan. Jadi semakin kita memiliki kesalahan yang kecil, maka semakin kita besar kemungkinan untuk menang ya enggak? Benar. Jadi lu punya smash kencang, belum tentu menang. Belum tentu. Ya enggak? Dibalikin. Nah, pengalaman tuh yuk. Gue punya smash kencang dibalikin terus bro, apalagi kalau musuhnya dia, gue susah banget gue menangnya lawan dia. Bro, see you, kita main pedal nih sekarang. Ayo, lanjut, let's go. Next, Jakarta. Jakarta dulu bro, lu salah. Di gimana mah ketum? Nanya sebagai owner fasilitas. Iya, lo nanya sebagai owner sama gue galak banget bro.